Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ustadz bisa menyapa kalian tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 11 Agustus 2020, hari Selasa, kita akan bersama-sama belajar tentang urgensi tauhid dari mata pelajaran pendidikan tauhid. Anak-anakku sholih dan sholihah rahimakumullah, seperti biasanya sebelum kita belajar, maka kita harus berdoa terlebih dahulu agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Sebelum berdoa dimulai, duduk yang rapi terlebih dahulu, tangannya yang rapi, dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz hitungi ya, 1, 2, 3. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Duduk anak solih, kami anak solih, siap duduk rapi. Hap. Kita sudah berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua kan? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan dan kemudahan dalam belajar bersama kami di MI Alam Islamic Center Ponorogo. Sebelum kita memasuki materi yang baru, maka kita akan mengulang sedikit apa yang sudah kita pelajari di kelas 5, di kelas 4, kelas 3, dan seterusnya. Urgensi tauhid ada banyak sekali. Pentingnya tauhid itu ada banyak sekali. Tapi kemarin sudah Ustadz kasih tugas, suruh menulis urgensi tauhid, pentingnya tauhid yang antum ketahui, yang anak-anakku ketahui. Hari ini akan kita ulang sebentar. Ustadz memilih 4 dari jawaban-jawaban kalian. Yang pertama, bahwa syarat sah masuk Islam adalah dengan syahadat. Dan salah satu kalimat syahadat adalah syahadat tauhid. Asyhadu alla ilaha
illallah. Kemudian yang kedua, syarat masuk surga itu adalah tauhid. Dan syarat ataupun yang ketiga adalah syarat diterimanya ibadah kita adalah dengan tauhid. Dan yang keempat, yang menjadi diharamkannya kita atas neraka adalah tauhid. Ini ada 4 besar yang Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman, anak-anakku solih dan solihah mengingat kembali materi-materi yang sudah diterima di waktu yang lalu. Sudah ingat semua ya? Baik, insya Allah akan kita lanjutkan materi yang baru, yaitu tetap sama pentingnya tauhid atau urgensi tauhid. Silahkan anak-anakku dibuka halaman 13 coba. Halaman 13 kitab tauhidnya dibuka. Sebelum kita memasuki materi kita, Ustadz ingin menyampaikan satu motivasi buat kalian. Barang siapa tidak mau bersabar, menanggung kehinaan atau kesusahan dalam menuntut ilmu, meskipun hanya sesaat, maka dia akan tetap berada dalam hinaannya, kebodohan untuk selama-lamanya. Artinya apa? Yaitu apabila kita tidak mau ataupun tidak bersabar karena sulitnya kita memahami ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menghinakan ataupun menghinakan kebodohan kita selama-lamanya. Oleh karena itu, teman-teman, anak-anakku sekalian, harus tetap bersabar, harus tetap ikhlas, tidak boleh menyerah, harus tetap semangat dalam belajar. Karena tidak ada satupun dari manusia yang dilahirkan dalam keadaan memiliki ilmu. Maka salah satunya agar kita tidak hina dengan kebodohan adalah kita mau bersabar di dalam menuntut ilmu. Sudah dibuka ya halaman 13. Baik. Di sini Ustadz baca, kalian simak ya di buku kalian. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, As'alullahal karima rabbal arshil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayaj'alaka mubarakan aynama kunta wa ayaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza tuliya sabara wa idza aznaba istaghfara fa inna haula isalasi unwanus sa'adah. Pelan-pelan ya, ayo kita baca bareng-bareng. As'alullahal karima rabbal arshil azimi ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza btuliya sabara wa idza aznaba istaghfara fa inna haula isalasi unwanus sa'adah. Ini adalah salah satu perkataan ulama besar yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Artinya, kita artikan ya. Coba disimak. Bisa menyimak audio Ustadz karena di situ juga ada tulisannya. As'alullahal karima rabbal arshil azimi. Aku memohon kepada Allah yang maha mulia. Ini kata Muhammad bin Abdul Wahhab. Rabbal arshil azim, Rabb arsy yang agung, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, agar Allah mengurusi kamu di dunia dan di akhirat. Maksudnya mengurusi adalah menanggung kita di dunia dan di akhirat. Ini doa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta. Dan aku juga memohon kepada Allah supaya Allah menjadikanmu
dimanapun kamu berada dalam keberkahan. Wa ayyaj'alaka mimman, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikanmu orang-orang yang jika diberi bersyukur. Mimman ida u'tiya syakara. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendoakan kepada kita sekaligus memberikan wejangan kepada kita agar kita ini didoakan supaya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mana ketika diberi dia bersyukur. Diberi sedikit bersyukur, diberi banyak bersyukur, seperti itu. Wa idza ubtliya sabara. Wa idza btuliya sabara, dan apabila mendapat cobaan dia bersabar. Wa idza atnaba istaghfara, dan jika melakukan kesalahan segera memohon ampun. Fa inna haula isalasi unwanus sa'adah, karena sesungguhnya ketiga yang disampaikan di atas adalah tanda-tanda kebahagiaan. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab setelah mendoakan kita, maka beliau menyampaikan ada 3 tanda alamat kebahagiaan seseorang. Apa kuwi? Nah, ini jawabannya. Ida u'tiya syakara, itu yang pertama. Jika diberi bersyukur. Wong bahagia itu atau orang bahagia itu kalau diberi dia bersyukur. Dan yang kedua, wa idza btuliya sabara, dan jika dicoba oleh Allah dia bersabar. Wa idza atnaba istaghfara, dan jika melakukan kesalahan atau dosa dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman, orang yang bertakwa itu tidak menutup kemungkinan juga melakukan kesalahan. Tetapi orang yang bertakwa itu jika melakukan kesalahan dan dosa segera memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya sampai sini? Jadi bait pertama tadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan mendoakan kita semuanya ini yang mau belajar agar Allah Subhanahu wa taala menanggung urusan kita ataupun mengurusi urusan kita baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian beliau juga mendoakan supaya kita ini diberi keberkahan dimanapun kita berada. Dan beliau juga mendoakan kita agar kita ini semuanya mendapatkan tanda-tanda ataupun alamat kebahagiaan. Yang kedua ya, ataupun bait selanjutnya, i'lam arsyadaka Allah li ta'atih. I'lam arsyadaka Allah li ta'atih. I'lam, ketahuilah, arsyadaka Allahu li ta'atih. Semoga Allah memberikan hidayah atau semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepadamu untuk mentaatinya. Artinya mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Annal hanifiyyata millata Ibrahim, dan sesungguhnya ketahuilah bahwa Hanifiyah itu adalah agama Ibrahim. Jadi agama Nabi Ibrahim itu adalah Hanifiyah. Hanifiyah itu yang mana? Ini selanjutnya. Anta'budallah wahdah mukhlisan lahuddin, yaitu engkau beribadah kepada Allah saja secara ikhlas dan mengikhlaskan seluruh bentuk ibadah itu kepada zat ataupun Allah Subhanahu wa taala sang pemilik agama. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi ini di bait yang ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bahwa agama Nabi Ibrahim itu adalah Hanif atau Hanifiyah. Dan agama Hanifiyah itu agama yang seperti apa? Yaitu adalah agama yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan seluruhnya kepadanya karena Allah yang memiliki agama tersebut. Ini jadi bisa kita simpulkan bahwa agama Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah Islam, seperti agama Islam yang kita anut ini, yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk perusak-perusak peribadatan. Faida arafta, dan jika kamu tahu, annallaha khalaqaka li'ibadatihi, dan jika kamu telah mengetahui ya, tadi yang di atas itu, annallaha khalaqaka, jika kamu mengetahui bahwa Allah yang menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah, fa'lam, maka ketahuilah, annal ibadata, sesungguhnya ibadah, la tusamma ibadatan, tidak dinamakan ibadah, illa kecuali ma'a tauhid, kecuali dengan tauhid. Ya. Sekali lagi Ustadz ulangi, kita sudah mengetahui bahwa tugas kita sebagai jin, sebagai manusia adalah hanya beribadah kepada Allah. Setelah kita mengetahui, maka kita harus tahu bahwa ibadah tidak dikatakan ibadah kecuali dibarengi dengan tauhid yang benar. Kama annas salata, kama sebagaimana, annas salata sebagaimana salat, la tusamma salatan, tidak dikatakan salat illa ma'at taharah, kecuali dengan bersuci atau berwudu atau bertayamum. Ini. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengibaratkan ibadah yang tidak dibarengi dengan tauhid itu diibaratkan sebagai sholat tetapi tanpa berwudu. Itulah urgensi atau pentingnya tauhid dalam bentuk peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza dakhala syirku fil ibadah, dan apabila syirik telah masuk pada ibadah, ya, artinya ibadah dibarengi dengan kesyirikan, bentuk kesyirikan, fasadat, maka ibadah tersebut rusak. Ya, jadi sekali lagi Ustadz ulangi, apabila ibadah dicampur dengan kesyirikan, maka ibadah tersebut akan rusak. Kal hadas idza dakhala fit taharah. Seperti halnya hadas jika masuk dalam bersuci. Artinya kalau kita sudah bersuci tetapi ada hadas, maka bersuci kita ini tidak sah. Artinya kita harus mengulangi lagi seperti itu. Jadi seperti halnya hadas yang masuk pada toharo atau bersuci. Paham ya anak-anakku sekalian? Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang akan kita ringkas dari materi yang Ustadz sampaikan dari perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala ini, kita dapat mengambil ringkasan. Ya, dua ringkasan yang Ustadz sampaikan. Yang pertama, tanda kebahagiaan seseorang muslim itu ada 3. Ya, ini sebagai ringkasan. Tanda kebahagiaan seorang muslim itu ada berapa? Ada 3. Ketika diberi nikmat dia bersyukur, diberi cobaan bersabar, dan apabila berdosa
segera meminta ampun. Kemudian yang kedua, agama Nabi Ibrahim adalah Hanifiyah, yaitu Islam, yakni beribadah kepada Allah semata dan mengikhlaskan agama untuknya. Dan ibadah itu tidak dianggap ibadah apabila tidak disertai tauhid. Jadi ibadah itu wajib disertai dengan tauhid. Mungkin itu yang Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Silakan diulang-ulang sendiri bersama Umi, Abi, Bapak ataupun ibunya atau ayahnya di rumah. Nah, sekarang sebagai bentuk evaluasi kita atau tugas kalian berada di rumah, yang pertama, silakan dibaca ulang-ulang teks Arab beserta artinya, biar paham. Kalau tidak paham, bisa tanya Abi atau Uminya, atau bisa bertanya dengan Ustadz langsung. Kemudian yang kedua, kalian coba cari mufrodat atau kata-kata bahasa Arab yang kalian ketahui. Ya, misalnya Mbak Alta, Mas Hamzah, dan lain sebagainya. Tahu bahwa arti Al-Karima, yaitu Maha Mulia. Maka ditulis Al-Karima, Maha Mulia, seperti itu. Terus tahu lagi, Salasi. Asalasi artinya 3, ditulis 3, seperti itu. Dan tugas yang terakhir, yang ketiga adalah kalian mengerjakan kegiatan murid di halaman 15 dan 16 di buku paket. Tidak di buku tulis ya, silahkan dikerjakan sendiri dengan minta tolong ke Abi atau Uminya atau Bapak Ibunya. Yaitu mengerjakan kegiatan murid atau tugas murid di halaman 15 dan 16 di buku paket, bukan di buku tulis. Kemudian mungkin hanya itu yang dapat Ustaz sampaikan. Terima kasih atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam suasana senang, dalam suasana haru, karena kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita saling mendoakan, tetap bersenyum, tetap ikhlas dalam belajar ya. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang solih dan solihah. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengijabah kita semuanya. 1, 2, 3. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udhu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma fakkihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di masa yang akan datang. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.